Bismillahirrahmanirrahim. Yang jawab salam saya doakan masuk surga. Amin. Yang jawab salam saya doakan dimudahkan segala urusannya. Amin. Yang jawab salam saya semoga dilancarkan rezekinya, diampuni segala dosanya dan dosa kedua orang tuanya. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Faqala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ud'uni astajib lakum. Wa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, ad-du'a'u mukhul ibadah. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulun nabiyil karim. Walhamdulillahi rabbil alamin. Pertama-tama mari sama-sama kita panjatkan puji dan syukur ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan limpahan rahmat dan karunia-Nya Allah sehingga pada hari yang sangat berbahagia ini Allah masih memberikan kesehatan, umur panjang, sehat pikiran, dan juga kesempatan, sehingga kita dapat menjalani ibadah puasa di bulan Ramadan ini. Salawat dan salam, mari sama-sama kita haturkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Karena berkat perjuangan beliau yang telah merubah pola pikir umat manusia dari pola pikir jahiliyah menuju pola pikir yang Islamiyah, seperti yang kita rasakan pada saat yang berbahagia ini. Para santri yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dan para pemirsa dimanapun Anda berada. Sebelum kita lanjut ke kajian pokok pembahasan pada hari ini, mari sama-sama kita mengucapkan salawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena satu kali salawat yang kita ucapkan, maka Allah balas dengan 10 kali kebaikan. Hasbi Rabbi Jallallah ma fi qalbi ghairullah Nur Muhammad sallallahu la ilaha illallah. Hasbi Rabbi Jallallah ma fi qalbi ghairullah Nur Muhammad sallallahu la ilaha illallah. Hasbi Rabbi Jallallah ma fi qalbi ghairullah Nur Muhammad sallallahu la ilaha illallah. Semoga kita mendapatkan syafaat daripada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah pada kesempatan yang sangat mulia ini saya akan memaparkan sebuah mau'izatul hasanah dengan judul Fadilatud Du'a, keutamaan berdoa. Para santri yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dan para pemirsa dimanapun Anda berada. Doa merupakan salah satu permohonan kepada Allah Subhanahu wa taala
yang diutarakan oleh manusia untuk memanjatkan suatu permohonan kepadanya. Maka dalam Islam, doa itu terdiri daripada 3. Menurut para riwayat dalam hadis, yang pertama, ad-du'a'u silahul mu'min. Doa itu adalah senjata bagi orang mukmin. Bagaimana yang dimaksud dengan senjata? Jika berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka menjadi salah satu tongkat atau tolak ukur yang menjadi seseorang manusia itu lebih mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Khususnya bagi orang yang mukmin atau orang beriman. Maka disebut ad-du'a'u silahul mu'min. Doa itu adalah senjata bagi orang mukmin. Yang kedua, dalam Islam doa itu disebut sebagai silahul. Yang kedua, dalam Islam doa itu disebut sebagai ad-du'a'u mukhul ibadah. Doa itu adalah inti atau otaknya suatu ibadah. Ketika kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan memberikan sesuatu yang patut diberikan oleh Allah. Misalnya kita pengen menjadi orang sukses, maka Allah akan memberikan kepada orang tersebut. Yang terakhir, yang ketiga adalah ad-du'a'u silahul anbiya. Doa itu adalah salah satu senjata bagi para nabi atau anbiya. Karena Nabi SAW pernah berdoa. Contoh, doa Nabi Adam alaihissalam. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ini doa Nabi Adam ketika beliau diterima taubatnya setelah melanggar perintah Allah Subhanahu wa taala. Contoh lain, doa baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Ini doa untuk menambah ilmu. Ada lagi doa Nabi Yunus alaihissalam. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Ini adalah doa daripada Nabi Yunus alaihissalam ketika beliau di dalam perut ikan paus. Ini doa daripada para nabi. Maka dalam hal tersebut ada beberapa syarat yang harus dipenuhi dalam berdoa. Apa syarat-syaratnya? Dijelaskan dalam kitab Al-Wafi, karangan daripada Syekh Mustafadib Al-Buga Muhyiddin Mistu. Tepatnya di nomor hadis Imam An-Nawawi, nomor hadis ke-42. Itu dikisahkan ada 5 syarat yang harus dipenuhi oleh seseorang agar dikabulkan doanya. Yang pertama, itu harus khusyuk dan mengharap penuh dikabulkan doa oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti dalam riwayat Imam Tirmizi daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang artinya, berdoalah kepada Allah dengan harapan agar dikabulkan doanya. Ini yang pertama. Syarat yang pertama yaitu berdoa dengan khusyuk, penuh pengharapan. Yang kedua, berdoa dengan penuh keyakinan. Kenapa penuh keyakinan termasuk salah satu syarat dikabulkan doa? Dijelaskan dalam kitab Al-Wafi bahwa ketika seseorang itu yakin akan dikabulkan doanya, maka Allah akan mengabulkan doanya. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan persangkaan hambanya. Ketika kita berhusnuzan, berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala, maka otomatis doa akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu yang kedua. Adapun yang ketiga, bersungguh-sungguh dalam berdoa. Maka ketika ada seorang sahabat mengadu kepada Rasulullah, "Ya Rasul, aku sudah berdoa kepada Allah, namun aku tidak pernah
dikabulkan doa tersebut? Maka jawab baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada 3 kemungkinan. Tidak dijawabnya doa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apakah ketiga kemungkinan tersebut? Yang pertama, Allah langsung mengijabahkan doa. Misalnya kita mohon harta yang banyak dan melimpah ruah. Allah kasih dengan secepat kilat. Langsung datang menghampiri apa yang kita doakan tadi. Itu yang pertama. Yang kedua, ada doa yang Allah gantikan dengan yang lebih baik. Contoh, kita minta rezeki yang melimpah ruah. Ya Allah, ya Razak, ya Razak, ya Razak, berikanlah aku rezeki yang melimpah ruah. Tetapi Allah ganti dengan sesuatu yang lebih baik. Contoh, misalnya terjadi kecelakaan di bulan Ramadan ini, alhamdulillah semuanya selamat. Berarti rezeki yang kita mintakan tadi, Allah ganti dengan sesuatu yang di luar nalar manusia, yaitu keselamatan jiwa. Karena nikmat jiwa, nikmat harta, nikmat badan, nikmat kesehatan termasuk salah satu rezeki yang Allah berikan. Ini yang kedua. Adapun yang ketiga, kenapa kita sudah berdoa sesuai syarat, tetapi Allah tidak mengabulkan doanya? Yang ketiga adalah mungkin Allah akan membalas pada hari akhirat kelak. Ini yang perlu diingat. Ada doa yang langsung dikabulkan oleh Allah, dibalas langsung. Ada doa yang diganti dengan yang lebih baik. Dan ada juga doa yang Allah balas ketika di akhirat kelak. Maka kita jangan bosan-bosan untuk berdoa. Ketiga faktor ini terdapat dalam riwayat hadis riwayat Imam Hakim dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Maka penting bagi para pemirsa dimanapun Anda berada, kita harus senantiasa berdoa. Karena doa adalah salah satu kunci yang menyebabkan kita lebih mulia di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun yang keempat, dalam berdoa kita tidak boleh terburu-buru. Contoh, ya Allah, berikanlah aku rezeki, berikanlah aku ampunan dosa, maghfirah, itikum minannar, jauhkanlah kami dari siksa api neraka. Itu terlalu buru-buru, tergesa-gesa. Maka doa seperti itu tidak memenuhi syarat dalam berdoa. Maka penting bagi kita untuk mengetahui syarat dalam berdoa. Ini yang keempat. Maka diriwayatkan daripada hadis riwayat muttafaqun alaih. Siapakah muttafaqun alaih? Dalam kitab Minhatul Mughis, muttafaqun alaih itu adalah Asy-Syaikhani, 2 syekh yang paling besar. Siapakah Asy-Syaikhani itu? Yaitu Imam Bukhari dan Imam Muslim. Imam Bukhari memiliki murid namanya Imam Muslim. Dua-duanya adalah perawi hadis. Maka Imam Bukhari dan Imam Muslim disebut muttafaqun alaih atau asy-syaikhani, 2 syekh yang paling besar. Maka dalam riwayat muttafaqun alaih, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, akan dikabulkan doa seseorang selama ia tidak terburu-buru dalam meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hingga mengatakan, saya telah berdoa kepada Tuhanku, namun belum juga dikabulkan. Maka ini adalah salah satu konsep yang harus kita renungkan. Bagaimana cara berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti kita meminta kepada orang tua, ayah, berikanlah uang. Kira-kira dikasih enggak uang oleh orang tua? Tidak. Coba kita merintih seperti mengharapkan sesuatu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ayah, kepada ayah meminta uang. Ayah, uang jajan. Mau ke sekolah. Mau ke pesantren. Kira-kira dikasih enggak? Insya Allah dikasih. Tetapi ketika kita berteriak-teriak,
dengan suara yang keras. Mungkin orang tua tidak menghiraukan teriakan kita, permintaan kita mungkin tidak mau dihiraukan. Begitu juga dengan Allah Subhanahu wa taala, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala jangan terburu-buru, jangan tergesa-gesa, tetapi hendaklah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan rintihan, bahkan menangis dengan mengeluarkan air mata. Karena di antara dua mata yang tidak tersentuh daripada api neraka, salah satunya adalah orang yang selalu berzikir, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala hingga mengeluarkan air mata. Ini adalah salah satu dari dua golongan yang Allah berikan naungan di hari kiamat dengan matanya tidak tersentuh daripada api neraka. Para santri yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dan para pemirsa dimanapun Anda berada. Syarat yang keempat yaitu dalam berdoa tidak boleh terburu-buru. Itu syarat yang keempat. Adapun syarat yang kelima dalam berdoa harus rezeki yang halal. Rezeki yang kita cari membanting tulang dari siang sampai malam, itu harus rezeki yang halalan thayyiban. Ketika rezeki yang kita berikan untuk anak dan istri di rumah dengan rezeki yang halal, otomatis Allah Subhanahu wa taala akan mengijabahkan doa kita. Tetapi ketika kita memberikan rezeki dari barang yang haram dengan cara menipu orang lain, uang korupsi, uang narkoba, dan lain sebagainya, maka Allah tidak akan pernah menerima doa tersebut. Maka di zaman Rasulullah SAW ada seorang pemuda yang berdoa di teriknya matahari di padang pasir. Kata pemuda tersebut, "Ya Allah, Allahumma firli, ampunilah dosaku." Ketika itu Rasulullah SAW duduk bersama para sahabat dan Rasulullah SAW mengatakan kepada para sahabatnya, doa anak muda tersebut tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa tidak dikabulkan doa pemuda tersebut? Lalu Rasulullah SAW bersabda, apa-apa wa ya'kulu haramun, kata Rasulullah. Apa-apa yang dimakan oleh pemuda tersebut haram, dari barang yang haram. Wa yashrabu haramun, dan apa-apa yang diminum oleh pemuda tersebut haram. Wa libasu haramun, dan pakaian yang dipakai juga haram. Fa anna la yastajaba lahu, maka Allah tidak akan mengabulkan doa anak muda tersebut. Hadis riwayat Imam Muslim dan lainnya daripada Sa'id Al-Khudri. Ini yang perlu diingat para kaum muslimin dimanapun Anda berada. Maka salah satu syarat yang kelima dalam berdoa yaitu harus dari rezeki yang halal atau makanan dan minuman yang halal. Mungkin kita bangga ketika punya anak yang kaya raya, tetapi kayanya daripada benda yang haram. Mungkin kita bangga punya anak yang bergelimang harta, tetapi harta itu hasil korupsi. Mungkin kita bangga. Pernahkah kita mengingat sedikit pun barang benda yang haram yang masuk dalam tubuh ini, maka amal ibadah yang kita lakukan akan sia-sia. Ini yang perlu diingat. Mungkin ada yang bertanya, Ustadz, bagaimana cara bertaubat jika ada benda yang haram dalam tubuh? Yaitu salah satunya dengan taubatan nasuha.
Ketika rumah yang dibangun itu dari harta yang haram, hasil daripada korupsi, hasil penjualan narkoba, miras dan lain sebagainya, maka Imam Al-Ghazali menyatakan bahwa ada beberapa cara yang dilakukannya. Salah satunya adalah membelanjakan uang haram tersebut untuk kemaslahatan umat manusia, khusus untuk kemaslahatan umum, bukan kemaslahatan agama. Apakah kemaslahatan umum tersebut? Yaitu pembangunan jalan, pembangunan jembatan, pembangunan WC, kakus dan lain sebagainya yang bermanfaat untuk kemaslahatan umum atau infrastruktur. Jangan digunakan cara bertaubat daripada benda-benda yang haram tersebut dengan memelanjakan di jalan Allah. Ini termasuk sia-sia. Maka perlu diketahui para pemirsa dimanapun anda berada dan para santri yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kita harus menjaga syarat-syarat agar terkabulkannya doa. Syarat kelima yaitu memakan makanan dari rezeki yang halal. Itu. Cara taubat menurut Imam Ghazali yang pertama untuk kemaslahatan umum. Yang kedua, cara taubat daripada makanan yang haram yang telah kita makan, yaitu dengan taubatan nasuha. Bagaimana cara taubatan nasuha? Imam Al-Ghazali menyatakan bahwa yang pertama harus dilakukan mandi sunat taubat. Ini cara taubat dari makanan yang haram, sunat taubat. Yang kedua yaitu dengan melakukan solat sunat taubat. Yang ketiga dengan istighfar dan berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang keempat dengan cara berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan yang terakhir, yang kelima adalah dengan mengucapkan sesuatu apa-apa yang telah kita lakukan kepada Allah, yaitu dengan menyesali perbuatan dan kemaksiatan yang pernah kita lakukan. Ini ada 5 syarat kalau menurut Imam Al-Ghazali. Maka Ustaz ulangi, ada 5 syarat agar terkabulkan doa. Yang pertama apa? Yang pertama konsentrasi, khusyuk dengan penuh harapan. Yang kedua penuh keyakinan. Yang ketiga adalah bersungguh-sungguh. Yang keempat tidak terburu-buru. Dan yang kelima adalah dengan memakan makanan dari rezeki yang halal. Ini apabila 5 ini terpenuhi, insya-Allah Allah akan mengabulkan doa kita. Para pemirsa dimanapun anda berada dan para santri yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Mungkin ada yang bertanya, Ustaz, apa sebab-sebab kita harus berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala? Dijelaskan oleh para ulama di dalam berbagai macam kitab. Ada 10 sebab kenapa kita harus berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab yang pertama, manusia itu makhluk yang lemah dan selalu membutuhkan Allah Taala. Ketika kita menyadari bahawa kita lemah, maka kita memerlukan pertolongan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam sehari semalam kita mengakui dan meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu Wa Taala 17 kali dalam melakukan salat 5 waktu. Ustaz, apakah yang 17 kali tersebut? Yaitu ketika kita mengucapkan membaca surah Al-Fatihah ayat ke-5. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Sesungguhnya iyyaka na'budu, kami menyembah, wa iyyaka nasta'in, dan memohon pertolongan. Berarti kita mengakui kepada Allah Subhanahu Wa Taala bahwa kita adalah makhluk yang lemah. Kita selalu membutuhkan Allah Subhanahu Wa Taala.
Ketika kita tidak mau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ketika itulah kita jauh daripada rahmat dan kasih sayang daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka para ulama mengatakan dalam berbagai macam kitab, orang yang berusaha, ini perlu diingat, orang yang berusaha tanpa berdoa, maka disebut sebagai orang yang sombong, takabur, angkuh, ananiah. Sedangkan orang yang berdoa terus-menerus tetapi tidak mau berusaha, maka disebut oleh para ulama yaitu orang yang melakukan omong kosong atau khayalan doang. Ini yang perlu dapat diperhatikan. Maka dalam berdoa itu harus kita mengakui bahwa kita memerlukan Allah. Ketika kita memerlukan Allah Subhanahu wa taala, maka kita otomatis selalu memanjatkan doa kepada Allah Azza wa Jalla. Ini cara yang pertama. Kita mengakui bahwa diri kita adalah makhluk yang lemah. Sebab yang kedua, kenapa kita harus berdoa kepada Allah? Yaitu Allah telah memerintahkan kepada kita untuk berdoa. Dalam surat Ghafir ayat 60. Ud'uni astajib lakum. Mohonlah kepadaku, niscaya akan kuperkenankan doamu. Ini dalam surat Ghafir. Jadi sudah ada perintah daripada Allah Subhanahu wa taala dalam surat Ghafir ayat ke-60. Surat Ghafir ini terdiri daripada 85 ayat yang menjelaskan tentang perintah berdoa, tepatnya di halaman 474 menurut Mushaf Utsmani, terdiri daripada golongan surah Makkiyah. Itu tepatnya di posisi sebelah kiri, baris kedua, juz ke-24. Ini nanti dibuka Qur'annya, insyaallah di situ yang memerintahkan tentang perintah berdoa. Ud'uni astajib lakum. Mohonlah kepadaku, niscaya akan kuperkenankan doamu. Nah, surat Ghafir ayat ke-60. Surat Ghafir itu artinya pengampunan. Memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu syarat yang kedua. Alasan kita kenapa harus berdoa. Adapun sebab yang ketiga, kenapa kita dianjurkan untuk berdoa? Karena Allah Subhanahu wa taala telah berjanji kepada kita bahwa doa akan dikabulkan. Ini terdapat dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 186. Indisari dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 186, Allah menyatakan bahwa Allah itu dekat. Ketika Allah itu dekat, maka apapun yang kita utarakan, apapun yang kita doakan, insya-Allah akan Allah kabulkan. Dalam ayat tersebut, Allah juga menjelaskan bahwa Allah akan mengabulkan doa hamba-hambanya. Ini kenapa kita harus berdoa. Yang ketiga. Yang keempat, zikrullah. Alasan kita harus berdoa, zikrullah. Yang keempat, zikrullah. Selalu mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah taala akan memberikan sesuatu yang lebih baik kepada kita, mengabulkan segala doa yang kita panjatkan kepadanya. Adapun yang kelima, menjadi hati yang tenang. Maka dalam surah Ar-Ra'd ayat ke-23, kalau enggak salah, ayat ke-29. Ini Ustaz lupa Ar-Ra'd ayat berapa. Pokoknya dijelaskan dalam Al-Quran, ketika kita berzikir, berdoa kepada Allah, maka kita akan senang. Hati kita akan senang. Yang keenam, doa itu dapat menghapus segala dosa. Allahumma gfirli.
Ya Allah, ampunilah dosaku. Maka otomatis Allah Ta'ala akan mengampuni dosa-dosa kita. Ini alasan yang kelima. Adapun alasan selanjutnya, alasan ketujuh, dengan berdoa kita akan lebih dekat kepada Allah Azza wa Jalla. Allah akan merasa senang ketika seorang hambanya mau berdoa kepadanya. Ketika kita tidak mau berdoa kepadanya, maka jangan pernah mengharapkan Allah akan melimpahkan rahmat dan kasih sayangnya. Mustahil. Karena Allah telah mengatakan bahwa Allah akan mengabulkan segala doa kita. Maka yang ketujuh, doa kita akan lebih dekat dengan Allah ketika kita berdoa. Adapun yang kedelapan, dengan berdoa maka Allah akan memperlancarkan rezeki yang berkah. Ini yang kita inginkan selama ini. Rezeki yang berkah, harta yang melimpah ruah, tetapi yang halal. Ketika rezeki yang Allah berikan itu halal, maka otomatis Allah Subhanahu wa Ta'ala akan lebih cepat mengabulkan doa kita. Adapun yang kesembilan, alasan kita diharuskan untuk berdoa, yaitu dengan doa mampu mengubah takdir. Para ulama menyatakan bahawa takdir itu terbagi kepada dua macam. Yang pertama takdir mubram, yang kedua takdir mu'allaq. Apa perbedaan takdir mubram dengan takdir mu'allaq? Takdir mubram adalah takdir yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sejak zaman azali. Di Lauh Mahfuz sudah ditentukan oleh Allah. Contoh, pertemuan, maut, langkah, rezeki, adanya manusia di muka bumi ini, ada jin, ada syaitan, malaikat dan sebagainya, ada laki-laki dan perempuan. Itu dinamakan takdir mubram, takdir yang telah ditentukan oleh Allah di Lauh Mahfuz sejak zaman azali. Tetapi ada takdir yang kedua, namanya takdir mu'allaq. Apa itu takdir mu'allaq? Takdir mu'allaq adalah takdir yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetapi bisa berubah ketika kita di dunia. Bagaimana cara mengubah takdir tersebut? Dengan cara berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contoh, misalnya kita sekarang miskin karena sering berusaha berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, melakukan segala ibadah dan menjauhi segala larangannya, Allah takdirkan kita menjadi orang kaya. Dari miskin menjadi kaya, ini namanya takdir mu'allaq. Contoh lain, misalnya di semester yang pertama ini, santri mendapatkan nilai yang kurang bagus. Misalnya di matematika dapat 5 nilai rapor. Tetapi karena di semester 2 bersungguh-sungguh untuk mengejar bagaimana caranya agar mendapatkan nilai yang terbaik, maka Allah berikan kepada orang tersebut. Maka nilai baik yang diraih daripada usaha dinamakan takdir mu'allaq. Takdir yang dapat berubah ketika di dunia. Takdir ini dapat diubah dengan doa. Contoh lain, misalnya terjadi wabah penyakit, wabah corona yang sekarang ini melanda Indonesia dan seluruh dunia. Ini takdir Allah yang ditetapkan sekarang. Tetapi bisa berubah ketika kita mau beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketika kita mau melakukan segala perintah Allah dan menjauhi segala kemaksiatan dan larangan Allah, maka takdir ini Allah angkat virus corona dalam permukaan bumi ini, maka ini yang dinamakan takdir mu'allaq, yaitu takdir yang bisa berubah
dalam kehidupan manusia dengan catatan ia mau berusaha dan berdoa. Adapun yang ke-10, sebab-sebab seseorang harus berdoa, yaitu kita akan merasa bersama dengan Allah Subhanahu wa taala dan Allah tidak akan pernah meninggalkan kita. Ini salah satu yang harus kita lakukan para pemirsa dimanapun Anda berada dan para santri yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jika terpenuhi sebab-sebab seseorang harus berdoa ini, insya Allah dengan izin Allah Subhanahu wa taala doa yang kita panjatkan akan lebih mudah. Para santri yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dan para pemirsa dimanapun Anda berada. Di dalam kitab Min Ajaib Ad-Du'a karangan daripada Syekh Khalid bin Sulaiman jilid 1 halaman 29. Beliau menyatakan bahawa ada 14 golongan yang langsung Allah ijabahkan doanya. Ini yang perlu dicatat para santri yang dimuliakan oleh Allah. Karena Imam Al-Ghazali menyatakan bahawa ilmu itu akan sampai kepada seseorang dengan 3 syarat. Yang pertama membaca, yang kedua menulis, dan yang ketiga menghafal atau mengingat. Maka Ustaz anjurkan untuk ditulis. Ini ada 14 golongan. Dalam kitab Min Ajaib Ad-Du'a karangan Syekh Khalid bin Sulaiman jilid 1 halaman 29. 14 golongan manusia yang langsung Allah istajab, yang langsung Allah ijabahkan doanya. Siapakah 14 golongan tersebut? Nah, golongan ini terdapat di dalam kitab hadis, berbagai hadis, baik itu hadis riwayat Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam Ahmad, Ibnu Majah, Abu Daud dan lain sebagainya. Ini ada 14 golongan yang Allah ijabahkan doanya. Golongan yang pertama yang Allah ijabahkan doanya yaitu orang yang terzalimi. Ini terdapat dalam riwayat Ibnu Majah. Ketika seseorang terzalimi, sekarang misalnya kita terzalimi, dizalimi oleh seseorang, kita berdoa kepada Allah, ya Allah, berikanlah ini dan ini kepada si Anu yang telah menzalimi aku. Maka doa orang terzalimi ini insya Allah mustajab, langsung diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala tanpa hijab. Ini hati-hati doa orang yang terzalimi. Yang kedua, doa yang langsung diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala yaitu doa seorang anak kepada bapaknya atau orang tuanya. Maka dalam riwayat hadis daripada Imam Muslim ada 3 amalan yang tidak akan putus selama di dunia dan di akhirat kelak. 3 amalan tersebut, yang ketiga adalah doa anak yang soleh yang mendoakan orang tuanya. Ini tidak akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, yang langsung Allah ijabahkan doanya yaitu doa orang tua kepada anaknya. Kita memohon agar anak kita dijauhkan daripada mara bencana, mara bahaya, dilancarkan, dimudahkan segala urusannya, diampuni segala dosanya, diucapkan, didoakan oleh orang tua, insya Allah akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti sekarang, kita misalnya di perantauan, di Malaysia, di luar negeri, di Pulau Jawa dan lain sebagainya, kita tidak bisa pulang karena dampak daripada wabah corona COVID-19. Orang tua berdoa, ya Allah,
lindungilah anakku daripada mara bahaya. Mudahkanlah segala urusannya. Kasihanilah dia, berikanlah rahmat dan ampunan maghfirah kepadanya. Maka doa orang tua tersebut langsung diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang ketiga. Adapun yang keempat, yang langsung Allah ijabahkan doanya, yaitu doa orang yang berpuasa. Ini diingat. Misalnya kita buka puasa, Allahumma laka sumtu, wa bika amantu, wa ala rizqika aftartu, birahmatika ya rahmar rahimin. Itu boleh dibaca. Dalam riwayat Imam Abu Daud, zabat zama wabtalatil uruku, wa sabatal ajru insyaallah ta'ala, juga boleh. Ini dua-duanya ada dalil. Hadis yang pertama itu hadisnya kategori dhaif, hadis yang kedua zahabat zama'u itu kategori hadis sahih. Tetapi para ulama tetap membolehkan membaca keduanya. Maka ini yang diperhatikan. Setelah kita berbuka puasa, kita berdoa kepada Allah. Ya Allah, semoga dipanjangkan umur, diberkahkan rezeki, dilancarkan harta, dan jauhkan segala mara bahaya. Itu langsung dijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang perlu diingat. Adapun golongan yang kelima yang Allah langsung ijabahkan doanya, yaitu doa musafir. Siapakah musafir itu? Musafir adalah orang yang dalam perjalanan. Ini diriwayatkan hadis Imam Ahmad. Ketika kita mau musafir dalam perjalanan mudik, kita berdoa kepada Allah, ya Allah, mudahkan dalam perjalanan ini, maka Allah langsung ijabahkan doa tersebut. Adapun yang keenam, orang yang langsung dijabahkan doanya, yaitu orang yang mengalami kesulitan. Ini terdapat dalam Quran surah An-Naml ayat 62. Ini nanti dibuka dari Al-Quran surah An-Naml ayat 62. Ini langsung Allah ijabahkan doanya. Kenapa? Karena orang yang sulit, otomatis kita akan lebih khusyuk, lebih sungguh-sungguh berdoa kepada Allah. Ini golongan yang keenam. Adapun golongan yang ketujuh, doa seorang muslim yang mendoakan saudaranya dengan tidak diketahuinya. Misalnya ustadz mendoakan para santri, mendoakan orang lain, para guru-guru yang lain, atau mendoakan orang-orang yang ustadz cintai karena Allah Subhanahu wa ta'ala, maka otomatis doa tersebut tidak diketahui oleh orang tersebut. Sekarang kita sebutkan namanya si Anu bin si Anu, ya Allah berikanlah rezeki, limpahkan nikmat yang banyak, ampunilah segala dosanya, maka Allah langsung ijabah doa tersebut. Ini yang ketujuh. Adapun yang kedelapan, doa orang yang tidur dalam keadaan berwudu dan berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam hadis riwayat Imam Ahmad. Ketika kita mau tidur, kita mengucapkan doa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan berzikir kepadanya dalam keadaan wudu. Maka ketika kita berdoa kepadanya, insya Allah akan dikabulkan. Adapun yang kesembilan, doa seseorang yang berdoa dengan doa zunnun. Siapakah zunnun itu? Yaitu Nabi Yunus alaihi salam. Ketika Nabi Yunus diberi suatu mukjizat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dapat hidup dalam perut ikan paus, beliau selalu mengucapkan la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Ini dalam keadaan kita tidak kesulitan. Ini dalam keadaan kesulitan. Nabi Yunus alaihissalam berdoa kepada Allah, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Ini. Ada juga para ulama menyatakan ketika terjadi
suatu wabah yang menimpa kita, maka perbanyaklah doa Nabi Yunus ini. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Itu yang ke-9. Adapun yang ke-10 yang langsung Allah ijabahkan doanya, yaitu doa orang yang berjihad fi sabilillah. Hal ini diriwayatkan daripada Ibnu Umar, hadis riwayat daripada Ibnu Majah. Ketika kita berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala, insyaallah doa yang kita panjatkan langsung Allah ijabahkan. Seperti di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah berdoa kepada Allah ketika melakukan peperangan dengan para kaum muslimin untuk melawan kaum musyrikin, langsung Allah ijabahkan doa. Maka doa dalam peperangan, berjihad fi sabilillah di jalan Allah Subhanahu wa taala, Allah kabulkan doanya. Yang ke-11, orang-orang yang dijabahkan doanya yaitu pemimpin yang adil, imamul adil, pemimpin yang adil. Hadis riwayat Abu Hurairah diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah. Ini pemimpin yang adil. Ketika ia taat kepada Allah Subhanahu wa taala, kita wajib mematuhinya. Karena dalam Al-Qur'an surah An-Nisa ayat 59, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Atii'ullah wa atii'ur rasul wa ulil amri minkum." Taatlah kepada Allah, taatlah kepada Rasul dan pemimpin di antara kamu. Maka dalam tafsir dijelaskan bagaimana pemimpin yang harus ditaati, yaitu pemimpin yang adil, tidak berat sebelah, tidak memihak sebelah. Ada pemimpin yang tumpul ke atas, tajam ke bawah. Ini bukanlah pemimpin yang adil. Pemimpin yang adil adalah pemimpin yang disenangi oleh rakyat karena kewibawaannya, karena kepemimpinannya yang adil dan menyeluruh merata di semua wilayah yang dipimpinnya. Ini yang disebut dengan pemimpin yang adil. Maka pemimpin yang adil, yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka langsung Allah ijabahkan doanya ketika ia mau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang ke-11. Adapun yang ke-12, orang-orang yang langsung diistajabahkan doa, yang langsung mustajab doanya, yaitu orang yang menunaikan ibadah haji dan umrah di Mekah Al-Mukarramah, di Ka'bah Baitullah. Ini menurut hadis riwayat Ibnu Majah. Karena di Mekah Al-Mukarramah banyak sekali tempat-tempat yang mustajab doa. Contoh seperti Hijr Ismail, Makam Ibrahim, tempat Masjid Nabawi, Masjidil Haram, dan lain sebagainya. Dan lebih mulia daripada masjid-masjid yang lain di seluruh dunia. Maka 3 masjid yang paling mulia. Yang pertama Masjidil Haram, yang kedua Masjid Nabawi, yang ketiga Masjidil Aqsa di Palestina. Ini orang yang berdoa, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala ketika haji dan umrah, maka langsung Allah istajabahkan doanya. Maka perbanyakkanlah doa ketika di Ka'bah Baitullah, di tempat-tempat mustajab doa di Mekah Al-Mukarramah. Ini yang ke-12. Yang ke-13, orang-orang yang langsung diijabahkan doanya oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu orang yang selalu zikrullah, yaitu orang yang selalu mengingat Allah Subhanahu wa taala. Orang yang selalu mengingat Allah Subhanahu wa taala ini akan terbukti kesetiaannya kepada Allah Subhanahu wa taala, baik di kala kesulitan maupun di kala kesenangan, baik di kala sedih maupun susah, baik di kala kaya maupun miskin.
Ini yang perlu kita lakukan, bagaimana caranya agar Allah Subhanahu wa taala mencintai kita. Ini doa orang yang selalu zikrullah, mengingat Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah akan langsung diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir, doa yang langsung Allah istajab, doa orang yang dicintai dan diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita dicintai oleh Allah, diridai oleh Allah Subhanahu wa taala, maka otomatis kita akan mendapatkan kasih sayang, rahmat dan ampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Dengan mendapatkan kasih sayang dan rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala, maka otomatis kita akan diberikan surga, Jannatun Naim, surga yang sangat tinggi. Maka para pemirsa dimanapun Anda berada dan para santri yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini yang perlu diingat. 14 orang yang langsung diijabah doanya menurut Syekh Khalid bin Sulaiman dalam kitab Min Ajaib Ad-Du'a jilid 1 halaman 29. Para pemirsa dimanapun Anda berada, di dalam berdoa kita harus mengetahui adab-adab dalam berdoa. Maka bukan sembarangan dalam berdoa, tapi harus ada adab-adab. Yang pertama, kita harus mengetahui waktu-waktu yang mustajab doa. Waktu-waktu yang mustajab doa menurut para ulama ada 10. Menurut para ulama ada 10. Apakah 10 tersebut? Yang pertama adalah sepertiga malam terakhir, ketika qiyamul lail atau salat tahajud. Itu berdoa. Karena Allah Subhanahu wa taala turun ke langit, ke bumi, dari langit ke bumi. Turun Allah untuk menjawabkan doanya. Dalam hadis kudusi dikatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala berfirman, barang siapa yang berdoa memohon ampun kepadaku, mohon ampunan kepadaku, niscaya aku kabulkan. Meminta kepadaku, niscaya aku kabulkan. Meminta segala sesuatu, niscaya aku kabulkan. Ini dalam hadis kudusi. Jadi Allah turun ketika malam qiyamul lail atau sepertiga malam terakhir. Itu waktu-waktu mustajab doa. Yang kedua, hari Jumat dan malam Jumat. Malam Jumat dan hari Jumat adalah waktu-waktu yang mustajabah doa. Menurut pendapat para ulama, ini ada 2 yang dijabahkan doa oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari Jumat. Yang pertama, ketika khatib duduk sebentar untuk membacakan rukun khutbah yang kedua. Ini waktu yang mustajabah doa. Maka kita angkat tangan untuk berdoa kepada Allah walaupun hanya sebentar. Ada pendapat yang kedua, yaitu setelah solat asar. Setelah solat asar, sebelum menjelang maghrib. Itu waktu-waktu mustajabah doa di hari Jumat. Ini diingat, yang pertama ketika duduk sebentar khatib untuk melanjutkan khutbah yang kedua. Dan yang kedua adalah ketika setelah asar sebelum maghrib. Itu waktu-waktu mustajabah doa. Tetapi Allah rahasiakan setelah asar sebelum maghrib, itu dirahasiakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka belum ada seorang yang mampu mengetahui kapan dijabahkan antara setelah asar dan sebelum maghrib tersebut. Ini menurut pendapat para ulama. Yang ketiga yang langsung Allah ijabahkan, waktu-waktu yang ijabah doa, yaitu antara azan dan iqamah. Ketika setelah azan, la ilaha illallah, kita berdoa, Allahumma rabba hadhihi da'wati tammah, dan seterusnya. Setelah itu salat sunat. Setelah salat sunat, berdoa kepada Allah sebelum iqamah. Maka itu langsung diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.
Karena waktu tersebut adalah waktu yang paling baik untuk berdoa. Karena waktu-waktu mustajab doa. Adapun yang keempat, doa seseorang saat berbuka puasa. Seperti yang telah saya jelaskan tadi. Ketika kita berpuasa, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, langsung Allah jabahkan. Yang kelima, doa ketika bulan Ramadan. Sekarang adalah bulan Ramadan. 10 malam yang pertama itu adalah bulan rahmat. 10 malam yang pertengahan, yang kedua, itu adalah maghfirah. Dan 10 malam yang terakhir, ittiqum minan nar. Ini adalah waktu-waktu yang sangat baik untuk kita panjatkan doa kepada Allah. Ketika kita memanjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa taala di bulan Ramadan, insyaallah Allah akan ijabahkan doa tersebut. Adapun yang keenam, waktu-waktu mustajab doa, yaitu ketika malam Lailatul Qadar. Ustaz, kapan malam Lailatul Qadar? Dijelaskan dalam hadis bahwa malam Lailatul Qadar tersebut terdapat pada 10 malam terakhir bulan Ramadan. Allah rahasiakan. Tetapi menurut para ulama, ada yang menyatakan bahwa di malam rata-rata 27. Tetapi kemungkinan besar itu di malam 27. Pokoknya malam-malam yang ganjil, 21, 23, 25, 27 dan 29. InsyaAllah itu adalah waktu-waktu malam Lailatul Qadar. Walaupun menurut pendapat para ulama, banyak yang mengatakan di malam 27. Tetapi ada juga yang menyatakan di malam 23. Ini Allah rahasiakan. Tidak ada satu orang pun yang mengetahui kapan malam Lailatul Qadar. Tapi menurut hadis, di 10 malam terakhir. Tepatnya di malam-malam yang ganjil. Yang ketujuh, doa seorang muslim kepada saudaranya. Adapun yang kedelapan, waktu-waktu mustajab doa, yaitu ketika hujan turun. Maka kita berdoa. Doa turun hujan. Allahumma sayyiban nafi'an. Semoga Allah menurunkan hujan ini dengan baik, rahmat, membawa manfaat. Setelah hujannya reda, kita berdoa, mutirna bifadlillahi wa rahmah. Ini waktu-waktu mustajab doa. Adapun yang kesembilan, waktu-waktu mustajab doa, yaitu ketika sujud di dalam solat. Mengapa ketika sujud dalam solat termasuk waktu-waktu mustajab doa yang langsung Allah ijabahkan doanya? Maka dijelaskan oleh para ulama di dalam berbagai macam kitab, itulah waktu-waktu penghambaan kita lebih dekat kepada Allah. Hal ini juga dinyatakan dalam hadis Nabi. Dan yang ke-10 adalah setiap selesai solat 5 waktu. Para pemirsa dimanapun Anda berada, kita harus mengetahui bagaimana adab-adab dalam berdoa. Baru satu yang Ustaz jelaskan, yaitu memilih waktu-waktu yang mustajab doa. Yang kedua, didahului dengan wudhu dan salat. Ini adab berdoa. Yang ketiga, istighfar. Astaghfirullahaladzim. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Ini yang ketiga. Yang keempat, yaitu menghadap kiblat. Dalam berdoa harus menghadap kiblat. Ini adab-adab dalam berdoa. Yang kelima, adab berdoa mengangkat tangan. Mengangkat tangan. Kenapa mengangkat tangan termasuk adab? Karena kita meminta kepada Allah. Tapi ada yang tidak mengangkat tangan. Apakah itu termasuk berdoa kepada Allah? Menurut pendapat para ulama ahli fikih, adab dalam berdoa tersebut yang lebih utama mengangkat kedua tangan. Karena Rasulullah SAW mencontohkan mengangkat kedua tangan. Yang keenam, membuka doa dengan pujian. Alhamdulillahirabbil alamin, dan membaca salawat kepada baginda Rasul. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Yang ketujuh,
mengucapkan salawat di akhir doa. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Di akhir doa. Setelah kita berdoa, mengucapkan di akhir doa. Dan yang ke-9, yang ke-8, menutup doa dengan hamdalah. Walhamdulillahi rabbil alamin. Dan amin. Itu adalah adab-adab dalam berdoa. Dan yang ke-9, berdoa dengan bentuk umum, jangan khusus untuk pribadi. Allahumma ghfir lana dzunubana wali walidaina warhamhuma kama rabbayana shaghira. Jika jamaahnya banyak, tetapi jika sendiri boleh juga bentuk umum. Allahumma ghfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat dan seterusnya. Ini adalah salah satu bentuk-bentuk adab dalam berdoa. Dan yang ke-10 adalah hendaklah kita husnuzan, berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ke-11, mengakui semua dosa yang pernah kita lakukan. Dan yang terakhir, merendahkan suara kita. Kaum muslimin dimanapun Anda berada, ini ada satu doa yang harus sering dipanjatkan di saat COVID-19 ini, yaitu Allahumma inni a'udzubika minal barasi wal jununi wal juzami wasayyi'il asqam. Ini doa-doa ketika wabah penyakit. Maka banyak-banyak doa dalam bulan Ramadan ini. Mungkin Ustadz tidak bisa menyampaikan lebih lanjut karena berhubung waktunya sangat singkat. InsyaAllah kalau ada pertemuan di lain waktu, kita akan lanjutkan pembahasan berikutnya. Demikianlah yang dapat Ustaz sampaikan. Lebih dan kurang Ustaz mohon maaf. Semoga kajian singkat pada hari yang sangat berbahagia ini dapat bermanfaat baik bagi Ustaz sendiri maupun bagi para santri sekalian dan para pemirsa dimanapun Anda berada. Sebelum kita akhiri, mari sama-sama kita membacakan doa untuk keberkahan ilmu. Rabbinfa'na bima 'allamtana, Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, Rabbinfaqihna wa faqih ahlana wa qarabatil lana fi didina, tawassalna bita'alumin, tawassalna bita'limin, antarzuqna wasi'a wa antarzuqna amana. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Baca selawat pada baginda Rasul untuk mendapatkan syafaatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Sallallahu wa sallama ala nabi sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'ina. Sallallahu wa sallama ala nabi sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'ina. Sallallahu wa sallama ala nabi sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'ina. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah war ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.